Salam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini di dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberi tema menyalahgunakan kemurahan Tuhan. Kita melihat bahwa salah satu sifat Tuhan di dalamnya terkandung anugerah, kebaikan dan kesabaran adalah apa? Maha pemurah. Bukti nyata bahwa apa? Maha pemurah itu adalah ia tidak segera menjatuhkan hukuman bagi setiap orang-orang yang berbuat dosa, tapi ia memberikan kesempatan bagi kita yang melakukan dosa supaya apa? Berbalik dan bertobat dan sungguh-sungguh mengenal jalan yang benar. Kita melihat di bagian 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 yang dikehendaki Tuhan supaya apa? Setiap manusia tidak menuju kepada kebinasaan, tapi mau berbalik dan bertobat dan sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Namun ketika kita mengalami kemurahan Tuhan, jangan sekali-kali kita mau mempergunakan itu, meremehkan itu untuk menyalahgunakan kemurahan Tuhan. Dalam melakukan apa? Dalam melakukan dosa. Selain Maha Pemurah, Dia juga adalah Tuhan yang Maha Adil. Ketika Dia mengasihi kita, bukan artinya mengasihi kita lalu kita terus melakukan dosa. Tapi Dia akan adil, Tuhan akan adil. Ia akan membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatan masing-masing. Berbuat yang baik akan menerima balasan yang baik. Berbuat yang jahat, kita akan menerima balasannya. Nah, mari kita mau melihat di bagian firman Tuhan ini, siapakah orang-orang yang menyalahgunakan kemurahan Tuhan ini. Yang pertama adalah orang-orang di zaman Nuh. Orang-orang di zaman Nuh ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6 di situ. Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini merajalela di mana-mana sehingga Tuhan menyesal dan Dia mau menghukum. Tapi Dia masih memberikan kesempatan bagi orang-orang di zaman Nuh untuk apa? Berbalik kepada jalan yang benar. Sehingga apa? Mereka tahu kemurahan Tuhan itu bagaimana. Tapi apa yang orang-orang di zaman Nuh itu mereka merespon? Mereka mengabaikan itu. Dan salah satu orang yang ditemukan oleh Tuhan adalah Nuh. Nuh hidup tidak bercela, tapi dia hidup dalam kebenaran sehingga dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan memakai Nuh untuk memperingatkan orang-orang di zaman Nuh, menegur mereka supaya apa? Mereka berbalik kepada jalan yang benar. Kita melihat tadi di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 di situ dikatakan yang Tuhan menghendaki adalah apa? Supaya semua manusia tidak mengalami kebinasaan, tapi mau berbalik, bertobat dan sungguh-sungguh hidup taat kepada jalan yang benar. Meskipun demikian Tuhan melihat bahwa orang-orang di zaman itu melakukan kejahatan, Dia tidak langsung menghukum mereka, tapi apa? Memberikan kesempatan bagi mereka supaya mereka memperbaiki kelakuan mereka dengan apa? Dengan mengutus Nuh untuk memperingatkan mereka, menegur mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, pada zaman itu yang Tuhan menemukan adalah apa? Yang Tuhan menemukan seorang yang benar dan tidak bercela adalah Nuh. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Nuh hidup di jalan yang benar. Ia takut akan Tuhan. Ia taat kepada perintah Tuhan.
Ketika Nuh menegur mereka, memperingatkan orang-orang di zaman itu, apa yang mereka respon? Yang mereka responi adalah mereka tetap saja mengeraskan hati mereka dan tidak mau taat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Karena semua manusia menjalankan hidup yang rusak, maka di situ, di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-12, dan mengabaikan peringatan Tuhan, maka Tuhan menyatakan keadilannya. Tuhan dia mengasihi kita, tapi dia juga maha adil mengadili kita sesuai dengan perbuatan kita. Dengan apa? Menurunkan air bah ke muka bumi. Kejadian pasal 7 ayat yang ke-24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Sehingga apa? Sehingga manusia itu mengalami kebinasaan. Karena apa? Mereka masih mengeraskan hati, tidak mau taat kepada kebenaran, tapi mereka mau taat kepada kelaliman. Sehingga yang diselamatkan adalah siapa? Nuh bersama dengan keluarganya yang diselamatkan. Sebab apa? Sebab yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman itu ialah, kata firman Tuhan, kata Tuhan, bahwa yang kulihat benar di hadapanku di zaman itu adalah Nuh. Sehingga Nuh bersama dengan keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Kejadian pasal 7 ayat 1. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita mau mendengar suara Tuhan? Apakah kita mau mendengar peringatan, teguran dari Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk nyatakan kuasanya, untuk mau menyelamatkan kita supaya kita jangan menuai kebinasaan? Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menyalahgunakan kemurahan Tuhan? Atau kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Saya yakin dan percaya lewat peristiwa corona ini membuat kita supaya apa? Kita jangan melupakan Tuhan lagi, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan kita mengeraskan hati, tapi lewat peristiwa ini membuat kita supaya apa? Kita berbalik kepada jalan yang benar, bertobat dan datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan? Apakah kita mau menyalahgunakan berkat Tuhan? Apakah kita mau menyalahgunakan kemurahan Tuhan? Apakah kita mau menyalahgunakan segala sesuatu yang dikasih oleh Tuhan? Jawaban ada di dalam Bapak Ibu. Jangan kita seperti orang-orang di zaman Nuh, tapi mari kita mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, siapakah orang-orang yang menyalahgunakan kemurahan Tuhan? Yaitu penduduk Sodom dan Gomora. Kejadian pasal 13 ayat 13. Adapun orang-orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Orang-orang penduduk di Sodom dan Gomora yang mereka lakukan adalah apa? Kejahatan yang sangat besar di mata Tuhan. Sehingga apa? Tuhan, ketika Tuhan melihat, maka Tuhan mengutus Abraham untuk mendoakan mereka supaya apa? Mereka berbalik kepada jalan yang benar. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mengindahkan. Meskipun mereka melakukan kejahatan, tapi Tuhan apa? Memberikan kesempatan bagi mereka. Supaya apa? Abraham berdoa bagi mereka. Lalu Abraham berkata, jikalau ada 50 orang, jikalau ada 40 orang, jikalau ada 20 orang, jikalau ada 10 orang, di antara penduduk Sodom Gomora yang hidup di jalan yang benar, maka Tuhan akan membatalkan rencana penghukumannya. Hasilnya apa? Tak seorang pun didapati hidup benar kecuali salah satu, yaitu Lot. Lot diselamatkan
ruang kesempatan yang Tuhan berikan dan menyalahgunakan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Sehingga apa? Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, berasal dari langit, dan ditunggangbalikan kota-kota itu. Semua penduduk tumbuhan di bumi hanguskan karena apa? Tidak mau taat kepada Tuhan, menyalahgunakan kemurahan Tuhan. Apa yang dialami oleh orang-orang di zaman Nuh dan juga penduduk-penduduk Sodom dan Gomora, bahwa Tuhan tidak mau dipermainkan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Yang lebih sempurna lagi adalah Tuhan menyatakan kemurahan lewat siapa? Lewat orangnya Yesus Kristus yang diutus untuk datang ke dunia. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang percaya? Lewat peristiwa virus corona ini memperingatkan kita supaya kita jangan hidup di dalam kejahatan. Kita jangan lebih mengutamakan hal-hal dunia, tapi kita mau taat kepada kebenaran. Kita mau berbalik dan bertobat dan datang kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya apa? Kita jangan menyalahgunakan kemurahan Tuhan. Jikalau kita tidak mendengarkan peringatan, jikalau kita tidak mengindahkan suara Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk apa? Membawa kita kepada jalan yang benar, maka yang kita menuai adalah kebinasaan. Tapi kita tidak akan memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita sebagai umat-umat yang percaya, mari kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah rela mengorbankan dirinya. Kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita yang kita rasakan. Mari kita menggunakan kemurahan Tuhan itu dengan baik. Jangan salah menggunakan kemurahan Tuhan itu. Namun tidak semua orang meresponi kemurahan Tuhan itu dengan terang-terang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan menolak Injil. Oleh karena itu, kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, mari janganlah kita keraskan hati. Janganlah kita menyalahgunakan kemurahan Tuhan itu. Tapi marilah kita mau taat kepada jalan yang benar. Itu yang dikehendaki Allah. Supaya apa? Kita tetap setia kepada Tuhan. Yang kita menuai adalah kebaikan. Jangan kita menuai kebinasaan. Mari kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini. Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Baik. Bagi setiap orang yang mau taat dan setia dan berbalik kepada jalan yang benar, maka yang dikehendaki Tuhan adalah apa? Akan memiliki hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.